muncullah kan sebenarnya kan dari zaman dulu juga ya ketika industri musik misalnya. Orang masuk ke industri ada yang masuk ada yang nggak masuk. Yang nggak masuknya ngapain. Jadi kalau lu mau bikin lagu yang enak yang kayaknya semua orang bakal suka deh. Nah lu harus kolaborasi sama orang-orang kayak gini nih gitu. Ada satu tips dikit untuk digital marketing. Apa tuh? Objektifnya tuh harus kita ngomong gini. Skena. Lagu-lagu sekarang tuh sekarang lah ya. Scene bukan skena ya. Kalau skena tuh kayak Cintakan. Oh salah. Anda ini nggak bisa diajak bercanda. Oh iya siap. Oke. Apa lu mau ngomong? Tadi janjiannya gimana juga? Oke janjiannya ya. Intronya dulu dong. Ini intro udah 3 lagu nih. Kabarin ya gue ke belakang. Enak lo mainnya bener. Lu sumpah lama gak denger lu main piano nu. Lu belum pernah denger gue main kelereng kan? Oke An. Kelereng tuh aktif. Oke. Iya. Ingat lagu lagu lawas nu nih lagunya anak sekolah ya kalau gak salah ya. Iya ini lagunya Krisya. Dan kalau gak salah pernah dibawain cover oleh salah satu band punk lagi. Band ini ska asal Bandung, Purpose. Iya buat teman-teman yang belum tahu, lagu ini tuh pernah dibawain sama satu band namanya Purpose dari Bandung. Tiger Clan. Dia bergenrenya ska. Dan ska hari ini kita ikut berduka cita atas meninggalnya Kang Willy, gitaris dari band ska Bandung Purpose Tiger Clan. Dan di zaman-zaman Purpose itu tuh musik agak menggila ya, maksudnya jangan banyak salah. banget genrenya segala Banyak macam banget. Tiba-tiba ska masuk ke industri gitu kan. Iya. Lumayan tuh, menarik. Menarik banget. Terus ya banyak lah. Dan band ska masih eksis sampai sekarang juga kayak Tip X gitu kan masih terus dia. Masih manggung dia? Masih. Purpose sendiri? Purpose jarang. Lutfi Om. Ya, Punten. sibuk dia. Dia sibuk ini asosiasi. Lutfi itu yang nyanyi bukan sih? Iya, dia kan Lutfi nyanyi. Yang agak gede bukan? Iya, betul. Terus dia bikin band namanya Second Floor bukan? Bukan. Bukan ya? Oke. Itu namanya Lutfi juga kalau. beda. Oke, balik lagi ketemu lagi kita di acara Radio KW. Radio KW. Gue Anu dan saya Aan. Ya, kita hari ini akan ngebahas sama kayak minggu kemarin. Kita menginterpretasi lagu-lagu yang ada di belantika dunia lah ya, dunia digital dunia musik yang ada di digital ya. Karena kita nggak bisa ngomong satu di industri satu enggak, semuanya sekarang udah digital. Jadi betul. Artinya ya sama-sama aja lah, chance-nya sama. Nah, cuma kita akan coba review dari perspektifnya kita gitu. Dari sudut pandangnya kita seperti apa. Moga-moga bisa menjadi semangat buat teman-teman yang kita bahas lagu-lagunya dan bandnya di sini atau mungkin hasil karyanya lah ya. Tapi by the way memang musik itu menyatukan segalanya ya. Universal ya, bahasa universal musik. Terus bisa juga ngilangin stres. Iya pasti. Terutama buat pemusik ya. Buat pemusik itu bermusik tuh ngilangin stres. Stres ya. Kalau dapat bayaran. Nah, kalau nggak dapat bayaran. Ya itu mendatangkan stres dan migrain. Tapi salah satu band yang kita akan bahas ini namanya No Stress loh. No Stress. Berarti lagunya pasti lagu-lagu fine tune semua ya. Maksudnya lagu-lagu ceria. Ceria gitu. Tapi nggak juga. Khusus yang judulnya makanan ini salah satu makanan dessert ya, penutup ya, puding pelangi. Tergantung, kalau gue makan duluan biasanya. Itu gue makan dulu abis biar orang gak kebagian, baru gue makan yang lain. Maruk sih Lebaran lo kemarin kemana sih sampai maruk begitu? Di rumah gue. Oke, judulnya adalah Puding Pelangi. Ini dia lagunya. Nah itu dia lagunya. Gue jadi ikut frisi. Dia nggak tahu di skrip nggak ada. Oh iya nggak ada. Iya. Dan Puding Pelangi ini dibawakan oleh sebuah band asal Bali, duo ya tepatnya bukan band, duo akustik. Kalau kategori nominasi duo dan band? Ya nggak tahu gue.
Iya loh, kan solo, terus ada yang kategori duo dan band. Oke, ya gitu. kita masih mencari hubungannya dengan yang tadi ya. Ya. Oke, jadi duo No Stress ini berasal dari Bali. Dari Bali, betul. Terus mereka basically kalau yang gue lihat dari video-videonya mereka itu mereka nyanyi dan bermain gitar. Kalau di luar itu gue sempet seneng itu sama duo juga main gitar itu dari Jepang, Depa Siapa Pepe. tuh? Depa Pepe. Oh, Depa Pepe. Nah, Depa Pepe itu duo main gitar, cuma mereka nggak ada yang nyanyi gitu. Terus Kalau ngapain? Diem? Enggak, mereka ngecat tembok biasanya. Lo musisi instrumental. Ayo, Anda ini gimana? Kalau instrumental gue ingat yang paling terkenal lagi adalah Kitaro. Ya Kitaro salah satunya itu senior lah. Senior. Ini kan kita ngomongin duoan. Oke, konteksnya tuh ngomongin duo gitu loh. Siap. Nah ini dari Indonesia, asalnya dari Bali. Bali. Menurut Aan, lagu ini adalah. Nah, menurut saya sih gambar-gambar. Wow, keren sekali. Terima kasih Mas Aan. Ini kebiasaan ini senior gue nih satu nih. Pak Guru gini. Kalau menurut saya sih warna-warnanya jadi inget teman kita juga, salah satu musisi indie di Bandung, Kang Panji Sakti. Oke. Ya warna-warnanya seperti itu. Ini menurut aneh nih ya kan. Karena ya musik-musik yang era kekinian yang seperti sekarang ini tuh lagi digandrungi cia. Bahasanya apa ya? Bener sih ya. Lagi didemenin lah. Lagi hype kalau lagi hype banget lah gitu loh. Apalagi dengan didukung dengan sosial media, ada short, TikTok terutama. Terus banyak lah platform yang ada di Spotify. Ini mereka mencoba untuk keberuntungan mereka di dunia musik. Nih gue loh kayak gini. Gitu loh. Menurut lu sendiri musiknya kayak gimana? Enak. Easy listening sih kalau kata gue sih. Oke. Sepintas gue dengar beberapa kali. Karena kalau gue sih kadang-kadang tuh ngedengerin lagu tuh ada yang memang sekali denger enak. Ya kan, selebihnya bosan. Ada yang harus beberapa kali didengerin enak, lama-lama long lasting. Nah itu tuh kadang-kadang gini, kadang uniknya gini. Enak itu kalau di Indonesia mungkin agak, enggak di Indonesia lah, di semua negara ya pasti enak itu kan parameternya beda-beda. Betul, parameternya memang beda-beda. Ada yang enak karena liriknya gue banget gitu kan. Oh iya betul. Ada yang enak karena nadanya catchy. Nah, iya. Itu karena gak bisa dipukul rata ya. Karena enak itu sebenarnya bukan ukuran gitu kan. Iya. Apa ya sesuatu yang agak abstrak aja kalau ngomongin musik enak ya gitu. Iya. Karena enak juga bisa diwakili kalau kita suka dengan makanan juga bisa kita sebut enak. Kayak makanan susu cap enak mungkin. Nah betul itu brand. Ya gak apa-apa. Oke. Ini maaf ya para sponsor saya kita tunggu. Betul. Ini bening besok udah berwarna mestinya. Kita tunggu sih, kita gak nunggu sponsor. Biarin aja. Biarin aja. Orang di sini kaya. Di sini sponsornya di sini. Di sini enggak. Sini aja yang gede. Kali aja tap in, amin. Jangan kali lah, kita gedung kita kalau perlu jangan kali. Kalau menurut gue musiknya No Stress ini inget sama zaman-zaman bahwa lirik itu masih jadi karya sastra. Jadi liriknya tuh penuh makna gitu. Widih. Tapi dia bawainnya light ya, kayak liriknya kan pertama dia bilang bapak gitu kan. Dia bapak bawa apa, terus salah satu liriknya ngomongin ke pasar yang bau apa gitu. Iya. Agak harfiah, cuma dia lebih ke cerita, nyeritain gitu. Jadi mungkin mirip-mirip ke sastra musik Sena apa scene ya kalau gue sih musik-musik anak saya coba skena lah ya, entahlah dari mana nyebutnya lah. Jadi skena ini musik-musik yang bisa mewakili satu adegan gitu kan, kayak lu misalnya lagi filmnya nih ya ceritanya anak kecil lagi orang dewasa udah sukses di Jakarta gitu kan, dia naik mobil pinggir jalan ada pasar terus dia inget bapaknya gitu, inget dulu pernah diajak bapaknya ke pasar kayak gitu. Musik-musiknya apa ya visual banget lah. Kalau visualnya nggak kuat agak sastra. Tadi lo bilang sastra gitu ya. Liriknya tuh berbau sastra lah. Kalau lirik lagu anak-anak kita yang dulu seperti yang diobok-obok. Gak jadi ngomong deh kalau diobok-obok. Lah kalau diobok-obok itu sastra bukan sih, enggak ya? Enggak, tapi kalau karya penulis-penulis lagu dulu kayak misalnya pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, itu bahasa sastra juga kan ya? Enggak juga ya? Perbedaannya sebenarnya gini, kalau bahasanya, bahasa aturan bahasa, grammar dan lain-lain pasti itu ada sangkut pautnya sama sastra. Tapi ketika di musik sastra itu jadi lebih punya idiom-idiom yang lebih kuat biasanya ya. Jadi ada istilah-istilah, ada apa sebutan-sebutan yang nggak lazim lah dipakai gitu. Nggak lazim kayak lagu-lagunya untuk penulisan lagu gitu maksudnya. Bukan, untuk kalau kita ngomong biasa tuh kayaknya agak ini kayaknya
high level banget kata-katanya. Oh gitu. kata-katanya. Nah, dia nggak ngerti sih, dia mah susah. Loh, dia mah nggak nonton YouTube, dia mah muja YouTube, dipuja-puja sama dia. Enggak, pendengar, kok pendengar, kayak kita radio ya. Kan ke radio KW. Halo penglihat. Penglihat. Oke teman-teman di rumah, bukannya gua nggak ini, jadi gue coba menggambarkan bahwa kalau siniasi, kalau situasi kan karena di sana, kalau di sini kan siniasinya itu seperti apa gitu loh, dari lagu itu gitu loh, no. Jadi kan lu menggambarkan tadi Bapak ya kan menunjukkan gambar seperti ini kan. Gue jadi teringat dengan kata-kata yang pada hari Minggu kuturut ayah. Iya, kalau pada hari Minggu kan memang menceritakan satu kejadian gitu kan. Bedain sama gini. Dan kau lilin kecil. Oh, ciptaan James Sunda. Betul. Okay. Itu kan ada arti di balik, ada makna di balik sebuah kata-kata gitu. Ya sama kayak sastra itu kan juga kemudian bisa dipakai buat melakukan protes ya, terutama di era-era 80-90-an tuh kayak lagu-lagunya Mas Iwan Fals. Iya. Itu kan kata-kata dia itu membawa misi perubahan sebenarnya. Iya. Ada misi visinya maksudnya. Tuh, kalau ada lagi musik-musik yang memang harfiah aja gitu. Kayak tadi ya, pada hari Minggu ku turut. Nah itu kan emang pada hari Minggu dia urut ayah ke kota. Seninnya sama ibunya biasanya gitu. Selasanya sama kakaknya. Nah, gitu. ya gitulah ya. Oke. Itu kan menurut kita ya kan sah-sah aja dong. Sah kita, aja. ya kan? Kita seperti itu. Sah-sah aja. Emang ke mau nikahan sah. Iya deh. Oke, next lagu ke-6. Kedua Oke. Lagu kedua ada dari Sugi Bornean. Sugi Bornean, Mantra Puja. Nah ini mirip-mirip juga nih sepintas gue dengerin tuh nu. Ya kan, walaupun kalau misalnya menurut lo kayak Nadine ya? Iya, vokal ceweknya ya, vokal aduh namanya siapa gue lupa, gue udah nonton YouTube-nya Mbak tapi. Enggak, gue tadi awalnya sebelum mendengar lagu gue pikir yang nyanyi cowok, ternyata cewek. Emang telinganya aneh. Kan Sugi Bornean, kan Sugi nama cowok. Suaranya dong. Oh iya, siap. Oke, next. Jadi kalau gue dengar lagunya Sugi Bornean ini sepintas waktu di awal begitu vokal masuk, wah Nadine nih gue bilang. Oke. Ternyata bukan gitu. Dan menariknya tuh ada elemen-elemen Borneo-nya sebenarnya, ada elemen-elemen tradisional lah. Mungkin bukan Borneo kali ya. Tapi elemen-elemen tradisional. Kalau menurut gue sih Borneo Kalimantan sih ada. Pas melodi gitarnya tuh ada. Iya, ciri khasnya. Ya gitulah ya. Notasi-notasinya. Gak tahu ininya gitu, tapi abdi tradisional. Dan ini sama kalau menurut gue tipikal musik-musik yang mewakili sebuah adegan, sebuah kalau visually triggering gitu. Jadi kalau video klipnya lo suka nggak? Video klipnya tuh yang dia pakai batik itu ya? Iya. Suka-suka aja sih. Kalau video klip karena ya itu creativity lah ya. Nah sekarang gini. Gue perhatiin ya Nu ya. Sekarang gitu deh. Nah gini. Belakangan ini ya sekitar 2-3 tahun ini. Belakang mana? Mana ya? No belakang lu. Enggak. Kenapa ya video klip yang kayak mereka itu dengan musik seperti ini. Itu tuh gambar-gambar kayak efek-efek tahun-tahun 70-an 50-an. Ada garis-garis terus ada kayak model kayak roll film yang kayak burem terus warna-warnanya yang kayak burem kayak warna merah gitu, coba agak burem-burem gitu kayak era-era Zadoel gitu lah. Nah, kenapa ya? Apa mereka terinspirasi dengan musiknya? Apa selalu seperti itu sih? Enggak ya kan ya? Kalau menurut gua ya, kalau menurut gua nih. Visualnya begitu ya gambaran mereka ya? Kalau menurut gua, karena bikin video klip itu mahal. Kalau menurut gua ya. Kalau jujur sih. Enggak, kalau menurut gua karena bikin video klip itu mahal. Sekarang era digital, era AI gampang murah lah Nu bikin video klip. Enggak, maksud gua gini. Karena menurut gua bikin video klip itu mahal. Ya taruhlah misalnya lu punya band gitu ya. Terus ke PH nih untuk bikin video klip pasti mahal gitu. Iya, dulu era 50-an, 60-an, 70-an. Makanya jadi muncullah kan sebenarnya kan dari zaman dulu juga ya ketika industri musik misalnya. Orang masuk ke industri ada yang masuk ada yang gak masuk. Yang gak masuknya ngapain ya? Dia bikin indie kan. Independen ya. Akhirnya kemudian jadi industri juga. Nah ini DIY. juga yang ibaratnya misalnya kalau gue bikin video klip gue nggak punya uangnya ya udah gue bikin sendiri lah DIY aja. Zamannya kan zaman DIY sekarang. Gitu ya. Kalau zaman dulu kita ngomongnya indie. Kuma aing we lah gitu ya. Gimana gua? DIY. Jadi bukan ngikutin apa kata produser misalnya kan, tapi ngikutin apa kata dompet.
menyesuaikan. Itu kan Iya. kata kuncinya itu. Kata kuncinya gue suka kayak lo. menyesuaikan. Gue beli lo. Jujur. Iya. Tapi bagus, maksudnya Ya lagu-lagu. gue ada sekian ya, gue biar yang sekian gitu loh ya. Betul, lagu-lagu kayak apa Sugi Burnean ini cuma kalau menurut gua ya agak terlalu mirip Nadine gitu. Vokalnya ya. Dari sananya kali Nu emang Bukan. udah lahirnya begitu. Jadi ada kayak cengkok-cengkok ujungnya yang kemudian ada dikasih vibrasi belakangnya tuh long tail si nadanya tuh kayak Nadine kalau nyanyi gitu. Kayak gitu. Kalau gue masih berasa Nadine seperti kayak itu nyanyi gitu. menurut Padahal kalau gue lihat video klip yang lain yang sebelumnya nggak begitu. Beda. Beda. Gue belum lihat sih yang lainnya, baru satu ini lagi. Gue Satu ini langsung aja lihat. maksudnya. Jadi begitu gue lihat, gue cek yang lainnya juga nggak gitu. Nah ini ya mungkin ada ya biar mirip, ya udah nggak apa-apa juga sih. Ya sudah lah, itu lagu-lagu Anda bukan lagu saya ya. Tapi menurut lo ya teman-teman musisi baru era sekarang ini ada nggak yang mesti harus Ini serem gak nih backsoundnya? Oh nggak belum. Ada nggak yang mesti harus lo jadiin poin-poin tertentu? Lu tuh harus begini mestinya nih menurut pengalaman gua dengan gue Anu, pengalaman gue musik arranger, gue musik apalagi segala macam tuh seperti apa? Bisa nggak lo kasih pesan buat teman-teman? Nggak bisa. Pelit lo, Bukan. kasih dong kasih. Bukan. Apa menurut ada? Itu kan Ada masukan. bukan, itu kan mata pencarian gua ya, bayar lah. Enggak. Tapi gini maksudnya Nggak ada sih. kita ngelihat pendamping dari industri ini kan nggak lepas dari teknologi. Ketika Betul. teknologinya bergerak, industri ini harus bergerak juga. Iya. Artinya orang-orang di dalam industri itu harus bergerak juga. Jadi teman-teman yang di industri kreatif, musik dan lain-lain sebagainya harus bergerak juga. Makanya gue quite surprise sama band-band baru gitu ya, yang lagunya tuh bawa sound baru, nuansa baru. Itu gue surprise banget karena ternyata mereka nggak ngikutin gitu aja gitu dengan industri gitu kan. Dulu Indonesia pernah di zaman ketika band itu semuanya kayak Noah, Nah ya kan? oke. Bahkan sampai Peter Pan lah dulu zaman dulu ngomongnya. Peter Pan, bahkan sampai nyanyinya pun mirip. Iya. kan? Ada beberapa band yang kayak gitu tuh. Betul, bahkan ada yang mirip Gigi juga. Oh iya Arman, oh iya. Mirip banget gitu Iya, kan. iya. Nah, Gue inget tuh dulu band yang mirip asal dari Bandung juga, dia sebut jebolan aja Inditen. RC12 ya. Enggak, Bukan ya? Opus Band dulu. Oh, Vokalisnya mirip-mirip kayak Arman. Opus emang sampai rilis album. Ada. Dia labelnya Cipi, labelnya si Oh, Cepe. Iya, Cepe kali Om Tantowi. Oh, Oke. Cepe. Tapi yang lebih ininya kan Nah. SC12 lah. Iya, itu gaya Melayunya. Iya, gaya Melayunya. Arman Melayu. Maksudnya ada zaman di mana industri kita tuh kayak gitu tuh, seragam semua bajunya gitu. Nah, ini makanya dengan Terus sama rambut-rambutnya udah disamain ya, teplek kayak itu. semua mukanya mirip Andika. Wah, enggak ada. Andika yang pengen mirip. Iya, Andika pengen mirip kangen bandnya. Terus pakai ini dong, tas lempang masih semuanya pakai tas lempang, terus baju distro semua. Ini apa? Tas yang di sini. Iya, kan selempang juga awalnya itu. Bukan dong tas ini Tas selempang pinggang. di sini. Ini tas di sini yang di kaki. Iya, tas pinggang, tembus Tas paha, tas paha. Iya. Sama yang di India tuh Taj Mahal. Terus bajunya distro semua. Gue inget ya si Boril pakai ini semua pada Pakai. Lu tahu nggak di Enggak, di Mangga 2 dijualnya tas Ariel, tas Ariel. Gua tahu siapa yang nyolong tas lu Ril tuh di Mangga 2 tas Ariel, itu tas lu Iya, dijual. Real tuh. Idenya dari dia Real. Itu dia. Dijualin idenya. Gokil. Nah, ada zaman-zaman musik kita tuh kayak gitu kan. Oke. Tapi ya menariknya adalah anak-anak yang sekarang ini ternyata mereka lebih luas gitu. Ya mungkin alhamdulillahnya ya dengan informasi yang begitu luasnya ini mereka nggak cuma berkiblat satu tempat gitu loh. Ya, harus Itu banyak bagus. referensi dong berarti. Ya pasti ya, musik itu semakin banyak referensi semakin berkembang. Kalau semakin lu referensinya sedikit, musiknya akan gitu-gitu aja. Itu musik tuh. Iya, Sama kayak yang gue pahamin begitu, sama kayak orang kalau orang makannya martabak, pasti itunya martabak juga. Oh, itunya martabak Ya, juga. itu Oke, martabak oke. juga. Itunya apa sih sebenarnya? Makannya. Aduh udah jadi ampas, makanya Ya, maksudnya dibahas. kalau cuma itu ya itu doang gitu maksudnya. Iya, Jadi iya. harus banyak, harus Tapi di-mix. terlepas itu juga banyak yang tapi nggak di mana-mana ya dari era Nggak di mana-mana di situ-situ aja dong iya, berarti. iya. Dari zaman ke zaman ya orang istilahnya apa meluapkan isi hatinya juga bisa dengan lagu ya.
ya kan? Iya, Mau senang, sedih segala macam, kesel lah. Betul. Apalagi kesel terhadap sesuatu atau seseorang. Kayak yang satu lagi nih satu lagi nih. Freeze, Politrik. Oke, Nah. gue sih suka ini. Tuh. Karena gue suka distorsi. Wih, rock and roll lah, Iya. rock and roll lah. Gue jadi ingat kalau di teman-teman kita di Bandung ya, sekali lagi di Bandung karena kita banyak gaul di Bandung juga, teman-teman di Sigit, nah, kayak gitu, Iya, di Sigit. modelnya Cangcuter. Nah kalau Politrik ini nih dari liriknya nih Lirik sosial ya. sosialnya ngeritik banget gitu, Ya. satu rezim lah. Kalau kita kupas dikit aja ya tentang punk gitu ya. Punk ini kan sebenarnya statement kan. Ya kalau punk Dia tuh sebenarnya satu gaya hidup di mana dia dekat banget dengan anti kemapanan, dekat Betul. banget gitu. Ya indie itu kan harusnya begitu juga gitu. Makanya kalau misalnya pergerakan independen maksudnya. kalau kita mundur ke area-areanya pas band gitu kan, liriknya juga sama gitu. Liriknya lirik tentang masalah sosial, keadaan sosial, potret sosial gitu. Terus ke era ke depan-depannya kita pernah dengar juga Efek Rumah Kaca. Ya betul Ya, tuh dia sangat lirik seperti kuat itu gitu ya, kan. ya. Sekarang dia lebih banyak lagi sastra-sastranya yang apa? Agak beda sih emang Efek Rumah Kaca Betul. dengan lirik-lirik yang lainnya. Iya, itu gue pernah lihat, bukan pernah datang. Gue pernah lihat yang dia manggung tapi karaoke. Oh, kayak Jadi, gimana tuh? Penontonnya nyanyi semua lagunya dia. Dia ngiringin aja Iya, udah. Dia ngiring aja. Itu gokil kalau menurut gue. Keren, Artinya keren. indie tuh segitunya tuh. Integritas kelompoknya tuh kuat banget. Iya Itulah indie. kayak jadi zaman sekarang gue jadi ingat lagunya si siapa namanya Hindia, namanya ada band Hindia. Iya, Ya kayak tahu gitu gua. juga kan. Tuh lirik-liriknya juga Dia yang bukan band, itu solois dia. itu solois. Ya? Solois. Oh, gue pikir band loh. Gue pernah ngerjain satu produksian buat Si Hindia itu. bukan. Tapi ada Hindianya di sana. Hindia Belanda. Tapi ada Hindianya, makanya gue tahu oh ini orang solois. Oh, gitu. solois rasa band kayak Ari Lasso. Iya, solois. Kayak Bon Jovi. Oh enggak beda, itu ngeband Hindia. ya. Cuma ya memang kalau Hindia nih menarik nih ya, Hindia Pamungkas ya kalau lu Ya, bahas kita bahas Pamungkas dikit gitu. tuh. Mereka nih punya karakter masalahnya. Iya. Ya, lepas dari karakternya orang suka nggak suka. Tulus juga boleh. Tulus sih enggak. Kalau Enggak menurut gue juga ya? enggak. Enggak kurang. Kalau Ya? menurut gue ya dia male vokal aja Male gitu. vokal, Mainstream ya. lah kalau menurut gue. Ya. Tapi kalau Hindia gitu ya, dari lirik-liriknya, Pamungkas, ya. dari Kunto cara Aji. dia nyanyi itu beda tuh gitu. Kunto Aji tuh kental banget kan dengan Sama satu lagi bukan mantan sih, dulu gitarisnya band Putih Iksan Skuter, tapi genrenya reggae. Itu liriknya juga oke. gue nggak kenal, gue nggak tahu. Lu gak kenal tahu ya, itu juga liriknya juga oke. Tapi reggae genrenya. Nah balik Oke. yang tadi nih, yang Politrik ini nih, politik trik kayaknya ya. Jadi ada liriknya yang bilang trik, Iya. marketing, jualan segala Iya, macem dia lah. ngomongin- Wah gila itu keren sih. Ngomongin is all about politik. It's all about politik. Ya kalau lu lihat video-video yang lainnya, lagu-lagunya dia yang lain itu kental banget tuh ngomongin tentang sosialnya itu Oke. kuat banget. Zaman dulu kita ingat Om Iwan lah ya, zaman-zaman Umar Bakri segala macam lah. Om Iwan kan Kalau di Bandung, kalau di Sunda Dul Sumbang, era dulu. betul, Hari Rusli. Kang Hari almarhum ya, Itu kan emang kalau Kang Iwan kan memang nasional dia ya. dia nasional. Ya, artinya jadi pergerakannya dia tuh sampai dia benar-benar head to head dengan pemerintah gitu loh. Iya, sebenarnya Tapi dia juga independen sih. Gue maunya ini, dan dia nggak bisa disetir sama produser maunya. Ya gimana mau nggak independen? Dia kan di penjara juga masalahnya gitu loh. Gila hebat ya. Itu ya, Di tapi era itulah ya. tapi ya itulah maksudnya kalau mahasiswa mungkin bisa berdemo gitu kan, Iya. bisa gimana kalau Om Iwan musisi ya dengan- mungkin musisi dengan lagu dengan ya. lagu. Gua nggak suka ya gua bikin lagu. Betul. Nih gua gitu loh. Keren. Ya semoga kedepannya juga akan ada ya next Om Iwan gitu loh. Next. banyak sih, cuma mungkin dengan kemasan yang berbeda. Oh kemasan Kemasan yang lebih kekinian lah. Oke. gitu. For example siapa tuh? Pamungkas itu salah satunya kalau menurut gua ya. Kalau menurut lo Pamungkas Kalau salah menurut satunya. gua Ya? salah satunya gitu. Oke. Terus ya Hindia terutama. Ya itu dia menceritakan orang-orang kejenuhan kerja Ya, seperti apa. lirik-liriknya gitu. gitu Iya, kan. Sama siapa yang kita bukan sapi itu siapa? Kita bukan sapi. Siapa? Hah? Itu kita bukan sapi ya? Nah, Kita bukan sapi. 420. 420 Oh, yang dia taunya Fiesta soalnya Fiesta.
Fiesta. Tim kreatif kita ini satu nakal ya. Anak selatan lo sekarang dia lo. 420 ya, 420. 420 kan juga 420 ya, itu 420 juga. itu kan Nah. menginikan. Coba kayak gimana? Ditambahin sedikit. Ya tambah dikit lah nanti ya sama editor. Nah seperti itu ya Nu ya. Ya. Oke menarik. Tapi tunggu loh, sekarang trennya Spotify. Di luar Spotify ada kan? Ada kayak Deezer. Tapi tidak se-hype Apple Spotify Music. ya? Gini. Nah gitu. Kalau kata Adit Ya ini sama kayak kata si Politrix. Intinya kalau lu nggak campaign, nggak kedengeran lu. Oke. Gitu kan. Nah, Mungkin Spotify ini cara kan campaign-nya beda ya. Spotify ini kan campaign di mana-mana. Oke, Di Netflix iya, dia iya, bikin iya. film gitu kan. Di RCTI dia bikin acara gitu. iya. Terus iklannya di mana-mana gitu. Dan fiturnya gitu ya. Kalau yang pendahulunya predesatornya kan dari zaman baheulanya kan kita kenal Napster gitu Ya, kan. Napster. Terus sekarang Tempat ada menjual Spotify, MP3. ada Deezer, ada Apple Music. Iya. Apple Music juga kan kuat Amazon. gitu. Amazon Ada. Amazon Jualan Music, lagu juga. bukan Ada. audiobook ya dia. Ada dia audiobook. Gue nggak tahu dah itu pokoknya. Iya. Itu kataan pokoknya. Iya. Oke, terus next ada lagi nih. Nah, ini viral di mana-mana nih Nu. Bilal Indrajaya, niscaya. Lagunya gimana? Refnya. Na 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 selalu. Ya gitu lah ya gue. Ya pokoknya gitu-gitu lah. Tahu lagunya. Gue gak hafal. Familiar banget. Nah. Dan emang udah viral. Dah lah. Nah, gue awalnya gue pikir ini Malik, ternyata dia loh nyanyi. Walaupun memang Malik dan si Bilal dan beberapa teman-temannya dia kayak misalnya di si siapa sih namanya tuh si Lale ya. Lale terus siapa gitu geng-gengnya anak-anak Ran tuh teman-temannya dia juga gitu loh. Ya itu anaknya. Influence musiknya juga masuknya kayak pop city gitu. City pop city. Ran tuh ya kalau menurut gue salah satu Ran ini kan band kan, bukan Ran Raffi ya. Rans itu Pak. Itu Rans ya. Ya beda S doang. Ya beda S. Itu kalau Ran kan cuma satu, kalau Raffi itu banyak. Banyak jadi Rans. Ayo. Bedanya kalau Ran tuh ya, Hmm. mereka emang talentanya kuat. Mereka talentanya kuat, terus kemudian setelah mereka nyanyi sukses gitu ya, masing-masing kan jadi produser kan. Iya. Termasuk Nino yang jadi ngeproduserin produser, lagu siapa? Chrisye. Di Korea. Itu termasuk. Jadi Iya. yang menariknya lagi kalau kita lihat dengar lagunya dulu siapa yang Indonesian Idol? Oh si pokoknya itulah pokoknya gitu. Jajang Nurjaman. Jajang Nurjaman sah. Main bola itu, salah lu. Bukan. Bukan Pak produser. Suzuki Vitara. Suzuki Vitara. Indonesian Idol itu, aduh siapalah itu ya, siapalah namanya. Iya, lah pokoknya gitulah. Yang orang di Indonesia Timur, ceweknya cantik seksi. Itu lagunya tuh, itu salah satu lagu yang akhirnya gue ngambil bass gitu ya, terus gue buang bassnya, gue ulik lagunya. Wah lu, Gue ulik lagunya sayang. karena lagunya tuh unik gitu, maksudnya progresi chordnya unik, cara nyanyinya unik gitu. Itu apa ya? Ya Ran itulah mereka masing-masing talentanya nih memang. Marion Jola. Iya. Iya. Dia punya talenta yang kuat gitu. Makanya dan lagunya hits itu langsung. Begitu Rannya maju, mereka jadi produser, bebas mau bikin lagu apa aja. Iya, betul. Jadi kalau lu mau bikin lagu yang enak, yang kayaknya semua orang bakal suka deh. Nah, lu harus kolaborasi sama orang-orang kayak gini nih gitu. DM mereka, ajak Bang buatin lagu dong atau secara gampang kali ke DM juga jawabnya paling sebulan sekali. Yang susah itu adalah mencoba. Iya kali, ya tapi nggak apa-apa, emang bagus sama sih. aja kayak lu mencoba KPR ke bank. Yang susah itu mencobanya. Tak Vera dong nih sekarang nih. Waduh, tak Vera. KPR ngomong Itu bukan yang gak jadi ya? Nggak ngerti gue juga, simpang jadi. siur sih. Gak jadi. Sumpah dah. Kalau di berita gue mah gak jadi semua beritanya. Di berita di lu nggak jadi semua ya? Semua, termasuk di Twitter ya.
Yo iya. Santer banget tuh. Nah lagi nih salah satu yang memang lulus dari ajang pencari bakat juga idol. Ada si Gea Indrawati. Judul lagunya Teramini. Harus dipisah nih ya. Tadi gue sebutnya Teramini iya. gitu. Gue kayak aplikasi. Teramini. Remini kalau di aplikasi. Teramini. Teramini. Ya, gue tadi baca salah tuh. Mungkin dengan gaya-gaya sekarang jadi tipografinya dibuat nempel semua gitu kan. Betul. T nyampe sama E jadi TE gitu. Nah, gitu betul. Gitu. Nah, Gea ini juga ya pop banget sih memang. Ya kalau gue ya ini tipikal lagu cewek solois lah ya. Iya. Pop solois lah, pop balad lah kalau Indonesia. Iya. Begini gitu. Tunggu loh, pop balad. Kalau balad gue malah identik sama Om Ebit GAD balad. Ya itu juga sama balad juga, tapi kan balad itu juga luas. Kalau balad nasaha. Nah, kalau lu balad lari kan berarti di lapangan. Balap lari, balap. Beda sama balad motor ya kan? Beda tuh. Oh itu ada mesinnya. Kalau balap-balapan nanti ada lagu juga nih yang balap-balapan nanti nih. Artis selanjutnya. Oke, nanti kita bahas. Oke. Nah, balik lagi si Gea ini. Kalau menurut gua sih itu ya lagu pop solois Indonesia yang ya balad lah kalau menurut gua ya, masih ke pop lah. Ya kalau dari gambaran lirik-liriknya ya dia mewakili orang yang bersyukur lah. Teramini. Ya, teramini. Teramini. Nah itulah ya itu. Susahnya manusia yang tidak selalu bersyukur. Ada aja kurangnya. Itu kan lu. Gua lagi. Lah kemarin lu ngeluh juga. Enggak, gua tuh selalu bersyukur. Syukurin lu. Ya. Ya lagu-lagu yang seperti ini emang ya sweet pop aja sih, maksud gue suka-suka aja, cuma kali ini lagu yang mewakili orang bersyukur lah ya. Cuma menurut gue ini berani ya. Berani. Gea ini berani. Kenapa berani? Karena pangsa pasar di lagu ini tuh udah didominasi sama artis-artis yang sudah punya kalibernya udah besar-besar lah gitu. Kaliber besar. Contoh misalnya mantan-mantan idol yang sebelumnya juga kan kesana juga arahnya. Oh iya. Jadi kalau lu mau masuk ke kolam yang sama bersaingnya tuh agak. Oh udah pasti ketat sih. Betul. Artinya kalau lu udah tahu marketnya seperti itu, strateginya adalah marketingnya gimana nih gitu. Supaya lu menggunakan sosial medianya. Different lah ya, bikin yang beda lah ya. Tapi ngomong-ngomong itu berarti dia berada di kolam yang sama, persaingannya ketat. Nah, apa kabarnya? Dan mungkin keberuntungan untuk teman-teman yang gak masuk final. Kayak dulu Anji gak masuk, akhirnya dia bikin band sukses. Semi Simorangkir dengan band yang dulu Chris Patti. Terus solois si Afgan, Vidi Aliano. Kenapa? Berhasil di luar ajang. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya kan gak melulu ajang itu harus seperti gimana. Gue gak ngomongin ajangnya, gue ngomongin genre musiknya. Genre musiknya. Kalau musiknya yang seperti itu, kolam ini udah banyak yang pentolannya nih gitu. Jadi ya lu harus berstrategi lebih kuat lagi gitu. Ada menggunakan sosial media, buzzer, apalah itu ya kan. Sewa buzzer dong, buzzer sewaan. Ada satu tips sedikit untuk digital marketing. Apa tuh? Objektifnya tuh harus kita ngomong gini. Bukan gimana caranya follower lu nyukain lagu lu atau video lu atau postingan lu atau konten lu atau akun lu, bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah gimana caranya orang yang lagi buka internet tahu ada lo. Itu objektif yang harus lu kejar. Oh, SEO-nya harus bermain dong. Enggak cuma SEO, banyak. Ada programmatic ads dan lain-lain lah. Banyak gitu. Dan itu baru satu dimensi. Gimana kalau kita loncat dengan webnya tadi SEO gitu ya. Atau misalnya dengan pemberitaan yang lain gitu, dengan blog apapun gitu. Apapun. Tapi objektifnya adalah bukan biar follower lu suka lu. Enggak, itu udah follower lu mah udah given aja. Gimana caranya lu nge-reach out yang bukan follower lu. Yang bukan di interest lu. Itu salah satunya. Pertanyaannya gimana? Ya pakai teorinya digital marketing, lu pakai blog, pakai content writing dan lain-lain. Content seeding gitu. Lu bikin artikel ngebahas tentang lu, pemberitaan dan lain-lain. Oh, memaksimalkan yang ada. Bukan maksimalin yang ada. Iya dong, kan yang ada sosial media kan bisa kita pakai. Ini kan kalau content writing kan bukan sosial media. Oh iya. Itu udah website. Iya betul. Ini ada Pacul enggak? Pacul juga nih orang. Kamu tahu Bambang? Bambang Pacul. Bambang Pacul. Iya. Oke, next. Oh iya, kita lupa loh. Kalau tadi kita opening kita turut bela sungkawa dengan
wafatnya Om Willy, salah satu gitaris di band ska. Nah, ada lagi Om Iwan Saverius, basisnya Edane juga meninggal Oh, Edane. Turut berduka cita ya. Ya, mengingat itu gue jadi inget kalau kayak begini berarti pola hidup kita juga harus sehat ya Nu ya. Kebanyakan sehatnya kalau Willy itu jantung Nu. Ya, Serangan langsung sih, mendadak Nu. Jantung sih agak nggak bisa diprediksi kalau jantung kan. Tapi kalau misalnya dulunya dia ya you know lah rocker, rock and roll. Enggak juga kan, enggak jaminan juga. Iya kan, Enggak jaminan juga. mabok. Enggak jaminan juga. Enggak Maksudnya jaminan juga ya. Oke. karena kalau lu tanya sama Makan, dokter gitu ya. Iya. Yang gua tahu nih, Hmm. perilaku merokok gitu ya, perilaku minum alkohol itu hanya salah satu faktor gitu. Salah satu pemicu aja. Tapi bukan satu-satunya faktor. Oh, gitu. salah satu tapi bukan satu-satunya. Bukan Oke. satu-satunya. Pola makan, pola hidup itu yang utamanya sebenarnya. Iya. Nah, pola makan kan berbagai macam gitu. Iya. Bisa apakah lu harus makan tepat waktu? Bisa aja, tapi kalau Bisa. makanan yang nggak benar, nah kan banyak faktornya lagi. Tepat waktu gitu. tapi yang dimakan nggak benar, nggak Iya, boleh. betul. Ya kan? Atau apalagi yang dimakan lu nggak bayar kan? itu menyebabkan kematian juga. Itulah Iya kan? anu terkenal dengan Darmaji, dahar 5 ngaku hiji. Enggak, kalau gue makan banyak nggak ngaku kalau gue mah. Ngapain ngaku? Suka ya, banyak tuh ya kalau di kantin-kantin gue jadi inget kayak gitu teman-teman. Berapa? Bawaan 3, bayar 2. Kalau gue nggak pernah sih. Nggak pernah lewat. Gue nggak pernah minta soalnya. Gue nyuruh orang. Oke. Nah, conclusionnya Nu, jadi dari beberapa yang kita bahas tadi nih. Dari list band yang kita bahas hari ini, Nah, kebanyakan sih sebenarnya didominasi sama skena ya. skena. Lagu-lagu sekarang tuh sekarang lah ya. Scene bukan skena ya. Kalau skena tuh kayak gue nggak tahu skena tuh artinya apa sebenarnya. Iya, makanya juga Jujur gue aja. bingung. Skena lah inilah gitu. Kalau gue mungkin scene aja lah gitu ya. Iya. Musik-musik yang dia bisa mendampingi scene tuh jadi lebih manis lah gitu. Iya, Nah, tapi- kayak lo kan main di visual kayak film kayak gimana, scoringnya kayak gimana gitu betul. kan, cocoknya kayak gimana. Kalau di musik kan ada scoring tadi Iya, kan, iya, ada iya. scoring, ada musik back sound gitu, Iya, iya. ada musik latar, Iya, gitu, iya, ada iya. soundtrack. By the way, lagu yang Bilal tadi itu dipakai buat soundtrack juga The Story Season 3. Nah, Gitu ya? iya, Ya pasti sih. karena bagus banget sih memang. Ya karena itu sama kayak Koreaan, nggak jauh. Oh iya. Kita mungkin bisa ngehnya lagu itu dari satu film. Oke. Gitu. Atau kita ngehnya dari satu video gitu. Korean Invasion Yang gitu videonya nih. akhirnya dibuat kayak film. Oh. Ya kan? Nah nanti kita akan bahas di episode berikutnya. Karena Oke. ada satu, dua, tiga. Dan 4. Ya pokoknya itulah dah. Ya biar kita penasaran aja. Kok kita? Iya dong. sorry ya tim kreatif, sorry. Gitu. Oke. Ya, teman-teman kita ketemu lagi di next episode. Quotes-nya hari ini apa untuk mereka-mereka yang ada di rumah? Intinya pokoknya Terus berkarya. ya terus berkaya. Music is art and art is has no boundary. Iya. Yeah.